all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Namun Huo Yuhao masih muda, dan seiring berjalannya waktu dia menjadi lebih dan lebih normal di bawah pengaruh teman-temannya. Namun, dia masih merasa sangat kesepian. Lagi pula, sahabat dan teman bukan keluarga. Dia tidak memiliki sanak keluarga lagi di dunia ini. Dia berkultivasi tanpa lelah untuk menghindari kesepian dan kesunyian dalam mimpi di malam hari. Pada titik ini, air mata jatuh dari matanya karena apa yang dikatakan Ma Xiaotao. Aku akan membalas dendam pada siapapun yang berani menggertakmu dengan memanggangnya menjadi babi menyusui. Kakak perempuan, kalau saja dia punya kakak perempuan. Dia bisa secara terbuka meminta bantuannya untuk menekan api jahat, melindunginya dan merawatnya. Ungkapan kakak perempuan adalah istilah yang sangat asing baginya. Kenapa kamu menangis? Ma Xiaotao tertegun saat melihat Huo Yuhao menangis. Huo Yuhao melompat dari sofa ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia meratap ketika dia memeluknya. Dia menangis histeris untuk melampiaskan emosinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengubur kepalanya di dada Ma Xiaotao saat dia menangis. Ma Xiaotao linglung. Gelombang kesusahan melonjak dalam hatinya setelah itu. Meskipun dia tidak yakin mengapa Huo Yuhao menangis dengan sangat menyedihkan, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam emosinya. Dia mengembangkan ketergantungan padanya saat dia menangis. Semua wanita memiliki naluri keibuan. Itu hanya soal seberapa kuat mereka. Ma Xiaotao mungkin tampak sangat kokoh di depan yang lain, tapi dia sebenarnya sangat lembut. Mereka yang biasanya tampak tangguh sebenarnya adalah mereka yang paling rentan secara internal. Ratapan Huo Yuhao memicu insting keibuan yang baik hati yang ada di dalam dirinya. Dia menepuk punggungnya dengan ringan dan tidak menggumamkan kata-kata penghiburan. Dia merasa membiarkan dia menangis seperti ini adalah yang terbaik untuknya. Huo Yuhao menangis dengan sedih. Ventilasi emosinya menyebabkan air matanya jatuh tak terkendali. Dia ingat kesulitannya ketika dia berada di Dux Mansion pada usia yang sangat muda. Dia takut pada musim dingin. Setiap musim dingin, ia menggigil kedinginan bersama ibunya di malam hari. Pada hari itu, dia masih harus membantu ibunya melakukan pekerjaan di luar. Tangan ibunya sudah membeku, tetapi dia mencuci pakaian untuk pelayan kelas atas di Dux Mansion dengan imbalan minyak berkualitas rendah untuk dia gosokkan di tangannya sehingga dia tidak akan kedinginan. Sorot mata ibunya sangat baik dan ramah. Tapi itu juga membawa semburat kesedihan yang tidak pernah bisa dihilangkan. Dia sangat ingat bahwa ibunya menangis sangat sedih sekali. Itu karena dia bertanya, "Bu, kapan kita bisa kenyang? Bu, kapan kita bisa kenyang?" Huo Yuhao berbicara dalam tidurnya. Kalimat sederhana ini menyebabkan tubuh Ma Xiaotao bergetar. Dia menangis ketika memikirkan betapa pahitnya pengalaman Huo Yuhao ketika dia masih muda. "Bu, Ibu," Huo Yuhao bergumam pelan saat dia meratap. Air matanya sudah membasahi kemeja Ma Xiaotao. Namun, dia tidak sadar, dan perlahan-lahan tertidur lelap di lengan Ma Xiaotao. Dia menangis selama 15 menit sampai dia tertidur tanpa mengeringkan air matanya. Ma Xiaotao memeluknya dengan ringan. Mungkin dia merindukan perasaan berada dalam pelukan ibunya ketika dia masih muda, tetapi Huo Yuhao menempatkan salah satu tangannya di dada Ma Xiaotao dengan sangat alami. Tapi Ma Xiaotao tidak marah padanya karena melakukannya. Dia hanya merasa bahwa dia sangat menyedihkan. Semua orang akan merindukan ibu mereka. Tetapi dari cara dia menangis, bagaimana mungkin dia hanya merindukan ibunya?
Ma Xiaotao bisa merasakan kesedihan yang tertanam dalam di tulangnya. Dia juga mendengar beberapa kisah masa kecilnya ketika dia berbicara dalam tidurnya. Dia tidak menempatkan Huo Yuhao di tempat tidur secara langsung. Ma Xiaotao memeluknya saat dia bersandar di samping tempat tidur. Dia membiarkannya meringkuk di lengannya dan terus menepuk punggungnya dengan lembut. Saat itu masih pagi ketika pertandingan mereka telah berakhir. Tapi sekarang, Grand Imperial Star Hotel menyala dengan cahaya terang saat malam mendekat. Huo Yuhao tidur sangat nyenyak dan manis. Dalam mimpinya, ibunya hidup kembali. Dia merasakan kehangatan ibunya saat dia memeluknya. Yuhao kecil tidak pernah merasa begitu damai sebelumnya. Ibu-ibu, dia bergumam terus-menerus saat dia menempel erat pada ibunya di lengannya. Tidak ada lagi air mata, tetapi kehangatan dan kasih sayang. Dengan meratap dengan getir, ia telah melepaskan duka dan kebencian yang telah lama ia tekan. Pelukan hangat itu membuatnya benar-benar santai. Mungkin simpul di hatinya belum sepenuhnya terlepas, tapi setidaknya itu bukan lagi simpul mati. Pertumbuhan pria tidak akan pernah jauh dari wanita. Seorang ibu, saudara perempuan, pacar, istri atau anak perempuan tidak mungkin hilang dari kehidupan seorang pria. Di tangan Ma Xiaotao yang seperti kakak atau seperti ibu, tubuh dan pikiran Huo Yuhao menjadi dewasa secara tidak sadar. Ketika sinar matahari pertama melewati jendela ke samping tempat tidur pada waktu fajar, sinar itu mendarat di wajah Huo Yuhao. Sinar keemasan menyebabkan pemuda yang tidur perlahan-lahan bangun. Seluruh tubuhnya hangat, dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya mengalir deras di tubuhnya, dan hatinya merasakan kehati-hatian yang tak terlukiskan. Seolah-olah semua akumulasi emosi negatifnya telah dibuang. Sangat nyaman, dia memutar kepalanya dengan enggan untuk menghindari sinar matahari yang berseri-seri. Tapi bantal lembut yang tidak normal menyebabkan kesadaran Huo Yuhao menjadi sedikit lebih jelas. Saat dia menggerakkan jarinya, kekuatan elastis diberikan di ujung jarinya. Huo Yuhao benar-benar terjaga sekarang. Dia membuka matanya dan melihat wajah malas tapi serius memandangnya dengan aneh. Sedangkan tangannya diletakkan di atas dada orang ini, dan dia bahkan meraih dada orang ini. Suster Xiaotao, ini salah paham. Huo Yuhao melonggarkan cengkeramannya dengan cepat dan merangkak dengan canggung. Wajahnya memerah. Kamu memanggilku apa? Ma Xiaotao menegakkan wajahnya. Apakah aku memelukmu suatu malam agar kau memanggilku ini? Huo Yuhao hanya sadar kembali sekarang. Dia menundukkan kepalanya ketika dia berkata, kakak perempuan. Ma Xiaotao duduk tegak dan meregangkan lengan dan tubuhnya yang sakit sebelum menggosok kepala Huo Yuhao dan berkata, kembalilah ke kamarmu dan mandi. Tindakan memanjakan Ma Xiaotao menghilangkan rasa malu dan gugup yang dirasakan Huo Yuhao. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kakak perempuan. Ma Xiaotao tersenyum dan menjawab dengan memuaskan, oh, itu lebih baik. Ketika dia mengatakan itu, dia menyeret Huo Yuhao turun dari tempat tidur dan merapikan kemejanya. Pergi mandi dan makan sesuatu. Ini belum dini lagi. Kami masih harus bersaing nanti. Baik, Huo Yuhao menjawab. Meskipun wajahnya masih memerah, matanya dipenuhi dengan keramahan ketika dia melihat Ma Xiaotao. Dia berjalan menuju pintu ke kamarnya saat dia berbicara. Ketika dia hendak membuka pintu, Ma Xiaotao tiba-tiba berkata, Yuhao, aku ingin mendengar ceritamu ketika kamu mau memberitahuku. Huo Yuhao berbalik dan tersenyum cerah pada Ma Xiaotao, aku akan. Ma Xiaotao merasakan keintiman yang dimilikinya dengan Huo Yuhao saat tatapan mereka bertemu. Huo Yuhao menghela nafas berat setelah dia menutup pintu di belakangnya. Dia merasa sangat bersemangat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya telah ditingkatkan. Dia hampir menjerit karena kehati-hatian yang dia rasakan. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan. Setelah kembali ke kamarnya dan membuka pintu kamarnya, Huo Yuhao melihat Wang Dong tergeletak di tempat tidurnya dalam posisi tidur yang tidak berpendar.
Rasa kehangatan yang lebih besar memenuhi mata Huo Yuhao saat dia melihat Wang Dong. Tanpa ragu, Wang Dong pasti telah menunggunya kembali. Keduanya baru saja kelelahan kemarin, dan istirahat yang cukup sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Saat ia berjingkat-jingkat ke samping tempat tidur, Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan pantat Wang Dong. Waktunya bangun. Ayo. Wang Dong merengek kesakitan dan melompat. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao membandingkan tamparan yang dia berikan pada Wang Dong dengan pelukan yang dia berikan kepada Ma Xiaotao tadi malam. Bokong Wang Dong jauh lebih kecil, tetapi sama-sama ceria. Pantatnya sangat kenyal meskipun ia mengenakan celana. Wang Dong bingung sesaat setelah melihat bahwa itu adalah Huo Yuhao. Dia kemudian memindai dia selama beberapa saat. Setelah itu, dia tampak waspada. Kamu tidak memakai ini kemarin. Huo Yuhao menjawab Fei secara alami, ya. Saya membantu kakak perempuan saya menekan api jahatnya kemarin. Kemejaku terbakar, dan banyak bagian yang sobek. Petik 2. Kakak perempuan. Nada suara Wang Dong menjadi lebih tinggi. Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, kakak perempuan berkata bahwa dia tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Jika saya bersedia menjadi kerabatnya, dia akan mencintai dan melindungi saya di masa depan. Wang Dong, apakah Anda tahu bahwa saya sangat bahagia? Sejak ibu meninggal, saya menjadi yatim piatu. Saya akhirnya memiliki kerabat sekarang. Petik 2. Wang Dong merasa patah hati saat melihat sinar yang bersinar di mata Huo Yuhao. Dia berkata hampir secara naluriah, kamu masih memiliki saya. Ketika dia merasakan ekspresi aneh di mata Huo Yuhao, dia menambahkan kata-katanya dengan tergesa-gesa, kami adalah saudara. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memperlakukan aku sebagai kakakmu. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, ini berbeda. Apa bedanya? Wang Dong bertanya dengan keras kepala. Huo Yuhao menjawab, dia memberi saya perasaan seperti yang dilakukan ibu saya. Karena kita bersaudara, jenis kelaminmu benar-benar berbeda. Wang Dong ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengekang dorongan hatinya. Dia mendengus dan berkata, saat kamu menikmati waktu bersama kakak perempuanmu, aku menunggumu di sini. Jika mereka tidak membiarkanku menemukanmu, aku pasti sudah bergegas. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu menyebut ini menunggu. Kamu bahkan tidak tahu kalau aku masuk. Kamu tidur seperti babi. Petik 2. Kamu adalah babi. Wang Dong melompat ke arahnya. Huo Yuhao berbalik untuk melarikan diri dan berkata dengan tergesa-gesa, sudah berhenti bermain. Pergi dan mandi sebelum sarapan. Kami masih harus bersaing. Petik 2. Tidak akan ada kompetisi individu lagi. Setelah kompetisi tim kemarin, Star Luo National Academy telah mengakui kekalahan. Anggota tim utama mereka semuanya terluka. Siapa yang bisa mereka kirim untuk melawan kita? Kita tidak harus pergi hari ini. Kami juga akan beristirahat besok. Ini final lusa. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa dia tidak perlu bersaing hari ini, Huo Yuhao santai. Lebih baik tidak bersaing. Apa yang terjadi pada pertandingan semifinal lainnya? Petik 2. Wang Dong menjawab, saya juga linglung, dan tidak melihat apa yang terjadi. Dari apa yang dikatakan senior tertua, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun Sun memperoleh keuntungan luar biasa atas Akademi Mendalam Kekaisaran. Tetapi kompetisi individu hari ini masih akan berlanjut. Petik 2. Keuntungan luar biasa. Huo Yuhao tiba-tiba merasa ketakutan. Imperial Profound Academy memiliki 1 kaisar jiwa dan 6 raja jiwa. Tanpa mempertimbangkan strategi, kemampuan mereka berada di atas Akademi Nasional Star Luo. Setelah mengingat bagaimana Putri Jiu Jiu menggunakan beberapa alat jiwa yang kuat untuk membalikkan arus melawan sisinya, Huo Yuhao merasa kepalanya semakin berat. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa mereka menggunakan waktu lebih sedikit daripada kami di chapter tim. Dari awal hingga akhir, Akademi Mendalam Kekaisaran benar-benar ditekan dan tidak memiliki peluang.
Saya juga mendengar bahwa pemimpin tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 6. Dia sangat kuat. Petik 2. Yu Hao, aku punya ide setelah aku bangun kemarin. Wang Dong mulai menjadi bersemangat. Ide apa? Huo Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong berkata dengan suara rendah, apakah Anda berpikir bahwa kita dianggap satu orang atau dua orang ketika kita melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri kita? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya karena bingung dan menjawab, tidak mudah untuk mengatakannya. Bahkan jika hanya satu orang, perbedaan dari guru jiwa biasa masih sangat besar. Petik 2. Wang Dong mengedipkan matanya yang besar dan indah dan berkata, jika Senior Su dapat menggunakan pemindahan dunia bawah misterius untuk menggeser kita ke tengah-tengah lawan kita, kita bisa menggunakan. Keduanya memiliki chemistry yang hebat. Huo Yu Hao segera memahami Wang Dong, apakah Anda mengatakan, saya mengerti sekarang. Tetapi apakah ini benar-benar mungkin? Petik 2. Wang Dong berkata, kami tidak akan tahu jika kami tidak mencoba. Mari kita tanya Senior Su nanti. Petik 2. Baik. Huo Yu Hao segera menjawab. Setelah mereka mandi dan sarapan, mereka pergi mencari Su Sanxi dan menyampaikan ide mereka kepadanya. Setelah mendengarkan dengan serius deskripsi mereka, Su Sanxi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu akan sangat sulit. Saya mungkin berhasil jika saya bisa tetap dalam bentuk kura-kura Xuanwu yang terbangun. Masalahnya adalah bahwa pemindahan underworld misteriusku tidak bisa begitu saja mengubah siapapun. Prasyaratnya adalah bahwa orang yang saya coba ubah tidak memiliki keterampilan jiwa tipe pertahanan yang mencakup area luas, yang akan mencegah perpindahan apapun. Sama seperti bagaimana saya gagal ketika Putri Jiu Jiu menggunakan keterampilan jiwa Star Crown. Ketika seorang guru jiwa menggunakan keterampilan jiwanya, kekuatan jiwaku akan habis 2 kali lebih cepat jika aku ingin menggusurnya. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin cepat menipisnya energi. Ini berlanjut sampai skill jiwa tidak bisa digunakan lagi. Mari kita bahkan tidak mempertimbangkan pertanyaan apakah Anda satu atau dua orang ketika Anda berdua menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Murni didasarkan pada kenyataan bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri Anda sangat kuat, saya mungkin tidak dapat menggantikan kalian berdua dengan sukses. Aku mungkin berhasil jika aku dalam bentuk terbangun, yang akan membuatku dekat dengan pangkat Raja Jiwa dan ditambah oleh kekuatan dunia bawah misterius.